Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari Al-Barzanji, riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasuki halaman yang ke-78, melanjutkan kemarin ya. Sampai wa udhina lahu fil hijrati faraqibahul musyrikuna liyuridahu bizamihim hiyadul maniyah. Alinea yang paling bawah 78. Kalau yang itu halaman berapa Bu Haji? Beda kan? 78. Wa udhina lahu fil hijrati faraqibahul musyrikuna liyuridahu bizamihim hiyadul maniyah. Wa udhina, dan diizinkan lahu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati, di dalam pindah atau hijrah. Faraqibahu, tapi terus membuntuti al musyrikuna, orang-orang musyrik, liyuridahu bizamihim hiyadul maniyah, dengan merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini urut-urutannya kan begini. Sehari sebelum Rasulullah hijrah, itu orang-orang Quraisy rembukan, musyawarah, bagaimana supaya Islam itu tidak berkembang, Islam itu mati, maunya orang-orang Quraisy. Mereka ngumpulin, semua dikumpulin tokoh-tokoh Quraisy itu berencana bagaimana caranya agar dakwah Islam itu tidak terus berkembang. Akhirnya ada yang mengusulkan, ya satu-satunya cara orang yang mengembangkan dakwah itu dibunuh, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya ada rembukan, ada usulan, lah siapa yang berani bunuh Nabi Muhammad? Iya, Muhammad memang cuma sendirian, tapi kan dia keluarga besar keturunan Bani Muthalib, itu termasuk suku terhormat, orang-orang terpandang. Wah, nggak berani kalau satu-satu. Akhirnya diputuskan masing-masing suku ngutus jagoannya. Misalnya ini masing-masing blok, kalau di sini ini misalnya orang Mauni ngutus satu, orang Menteng ngutus satu, orang Jalan Mangga ngutus satu yang dipilih jagoannya. Akhirnya disepakati udah masing-masing suku ngutus satu orang untuk membunuh Rasulullah. Disepakati ketok palu tok besok malam rencana pembunuhan. Ini rapat rahasia, jangan sampai bocor ke Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Cuma wong namanya mulut, Bu, serahasianya rahasia. Ini yang rapat kan suami. Nyampe rumah cerita ke istrinya, Bu, tahu nggak? Tadi rapatnya apa? Ya nggak tahu, bapak belum cerita. Besok malam Muhammad mau dibunuh. Yang bunuh siapa Pak? Loh, yuk kita rame-rame. Masing-masing kelompok, masing-masing suku ngutus satu orang. Nah, terus suaminya bilang ke istrinya, ini rahasia ya Bu, jangan bilang siapa-siapa. Nah, lakinya pertama cerita ke bini, loh, yang namanya perempuan kalau ada kabar rahasia kok si disuruh ngerahasiain, mulut asem. Iya ya. Pertama ngomong cuma berdua misalnya. Tahu nggak Bu? Apaan? Suami saya kemarin ikut rapat, katanya Muhammad mau dibunuh, tapi jangan bilang-bilang ya. Langsung sebelahnya bilang ke sebelahnya lagi, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang ya. Dari pagi sampai sore jadi rahasia umum di Mekah. Tahu semua. Kenal sama mulut. Iya loh, namanya mulut kok.
Orang kalau nitip duit 100.000 utuh 100.000 itu udah bagus. Tapi kadang kalau orang nitip omongan semeter, jadi sampai ke orang yang dituju bisa 2 meter ya. Iya, apalagi ya perempuan. Laki ya sebetulnya nggak beda jauh sih, sama aja. Sama aja. Cuman kan yang kadung terkenal kan ya perempuan, yo kadung terkenal kok. Lah laki ya sami mawon aslinya. Lah awal sumbernya bocor dari siapa? Kan dari laki-laki juga awalnya. Dari laki-laki awalnya ngomong ke istrinya, istrinya ngomong ke tetangganya, tetangganya, akhirnya jadi rahasia umum. Begitu matahari mulai terbenam, kalau bahasa kita udah maghrib, bisa suasana makin mencekam. Sebentar lagi ada pembunuhan. Nah, itu awal malamnya ketika malam itu Rasulullah akan hijrah. Mereka faraqibahul musyrikuna liyuridahu bizamihim hiyadul maniyah. Mereka sudah ngintip-ngintip mau merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wong Allah yang maha berkuasa. Fa kharaja alaihim wa nathara ala ru'usihim at-turaba wa hatha. Begitu malamnya rumah Rasul itu udah dikepung sama pemuda-pemuda Quraisy yang siap untuk membunuh. Kemudian di dalam rumah Rasulullah itu kan ada 3 orang. Rasul sendiri, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali, 3 orang. Rasulullah bagi-bagi tugas. Yang Abu Bakar diajak nemenin Rasulullah, yang Ali ditugaskan untuk menggantikan posisi Rasulullah tidur di tempat tidurnya. Yang resikonya udah tahu bahwa malam itu mau dibunuh. Itu kalau orang sekarang mah, wah, suruh gantiin dibunuh. Emoh. Tapi kata Ali gimana? Ali siap ya Rasul. Loh, Ali langsung rebahan di kamar Rasulullah memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Di situ fakharaja, kemudian keluarlah Rasulullah keluar alaihim, melewati kepungan orang-orang kafir Quraisy tadi. Wa nasara ala ru'usihim at-turab wa nasara, kemudian Rasulullah itu gini-giniin loh, apa namanya? Debu, pasir di apa di? Kalau air kan disiram, kalau debu diapain? Tabur. Guys, pokoknya gini loh. Sambil baca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Surat apa? Yasin. Ayatnya? Wis mbuh lah pokoknya Yasin lah, repot-repot. Wis pokoke Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami jadikan, min baini aydihim, di depan mereka, saddan, kayak ada penghalang, kayak ada dinding, dan dari belakang mereka dinding. Kemudian fahum la yubsirun, mereka orang-orang kafir Quraisy gak bisa melihat ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar rumah. Ini ilmu sirep. Kalau orang Jawa kuno dulu katanya ini ilmu sirep. Nah, Rasulullah malah yang ngajarin. Oh, biar mereka itu yang pada melotot pakai megang pedang mau siap bunuh Nabi, tapi Nabi lewat gak ngeliat. Iya disirup, tapi sambil ngambil pasir, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Min baini aydihim, dari depan mereka itu kayak ada dinding, wa min khalfihim, dari belakang mereka yang kayak ada dinding, fahum la yubsirun, maka mereka enggak bisa lihat. Itu kalau kepepet, enggak usah dicoba Bu ya.
Misalnya ibu mau ke pasar, cucu mau ngikut. Nek, ikut. Kemudian ambil pasir. Wajah lebih baik ini Ustaz. Lah iya pokoknya jangan. Kemudian cucunya diawur-awurin pasir. Wajah lebih baiknya di satu wasil qalbin satu masyayinahu bahum layu. Itu kalau kepepet, kalau nggak kepepet juga bisa. Mukjizat itu keluar kalau kepepet. Nabi Musa itu tongkatnya mukul laut bisa kebelah, itu kepepet. Di belakang dikejar sama tentara Firaun, di depan laut. Balik ke belakang dibunuh sama tentara Firaun, ke depan nyebur laut, sama-sama mati. Lah maka yo kepepet. Ya itu sama. Kalau tetap di dalam rumah dibunuh, ngelawan nggak sebanding, cuma 3 orang lawannya orang sekampung. Terus makanya mukjizat turun, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Itu dulu waktu ngaji, ada pernah santri diutus sama kiai suruh jemput salah satu keluarga kiai, pakai motor nggak ada apa-apanya. STNK nggak ada, plat nomor nggak ada, namanya motor operasional itu kan yang penting gelundung. Katanya tenang, udah punya ijazah untuk nyirep. Long nekat, ya akhirnya ketangkep polisi juga. Giliran naik motor ada polisi, waduh, STNK nggak ada, SIM nggak ada, motor ya nggak karuan. Baca ayat biar berulang-ulang, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim, nggak mempan, tetap aja ketilang. Nah kemudian ketika Rasulullah udah lewat, orang-orang yang mau membunuh begitu udah tersadar masuk ke dalam, yang ada cuma Ali. Tapi jujur orang Quraisy biar bajingan tengik kayak apa tetap jujur. Kalau yang dituju Muhammad gak ada, kok adanya Ali gak jadi. Nah kalau kita kan yang seadanya, nggak ada ono ya ini sikat, itu enggak. Ya udah akhirnya Rasulullah selamat. Berjalanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dari Mekkah ke Madinah jalan kaki. Wong naik bis aja berapa jam? 5 jam jalan kaki. Ya Allah. Naik bis 5 jam. 5 jam itu sekarang kalau lalu tol terus dari sini sampai ke Pekalongan. Ya kalau tol terus ya 5 jam itu sampai ke Pekalongan. Karena saya kalau bawa mobil biasanya dari Jakarta Semarang itu 6 jam. Pekalongan lah. Dari sini Pekalongan jalan kaki. Ya Allah. Dalam keadaan kondisi Jazirah Arab yang panasnya kayak gitu, betapa berat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah di dalam perjalanan itu wa amma ghara saurin wa fazas siddiqu fihi bil ma'iyah. Rasulullah dalam perjalanannya itu istirahat di ghara saur, di gua Sur. Wa fazas siddiqu, dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fihi, di dalam gua tersebut bil ma'iyah, bersama-sama. Nah di dalam gua itulah ada riwayat mukjizat Nabi lagi keluar. Yang namanya di dalam gua nggak pernah ditempatin orang ya, binatang melata, binatang itu apa berbisa lah ya banyak. Begitu Rasulullah masuk, Abu Bakar masuk, karena saking capeknya Rasulullah tidur di ini nih, di apa namanya nih, paha. Kayak ketang kita kan mungkin gitu ya. Abu Bakar nyender di dinding, Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Lah ketika sama-sama keduanya tertidur, tiba-tiba Abu Bakar kaget karena di kakinya dipatok ular. Begitu dipatok ular, diempet, ditahan. Ya namanya ditahan, lama-lama air mata netes jatuh ke Rasulullah. Rasulullah kebangun. Begitu kebangun Abu Bakar kenapa nangis? Apakah belum ikhlas ninggalin harta benda yang di Mekah? Apakah belum ikhlas ninggalin keluarga yang di Mekah? Enggak ya Rasul, saya ikhlas. Lah kok nangis kenapa? Mau ngomong dipatok ular gak berani.
diem aja. Begitu Rasulullah bangun kan melihat kakinya dipatok ular. Oh ini toh sebabnya kamu dipatok ular, diludahin sembuh. Itu ludahnya Nabi. Lah jangan dicoba besok misalnya kita lagi bersih-bersih rumah itu diantuk kala cengking opo-opo datang ke rumah. Ustazah coba dong ludahin no. Tambah bengkak ya iya. Ludahnya Nabi diludahin. Wa qama fihi salasan. Kemudian Rasulullah nginep di gua tersebut salasan 3 hari. Tahmil hamaim. Begitu Rasulullah masuk, itu di pintu gua langsung burung hamaim itu burung dara itu. Burung dara membuat sarang. Wal anakib himahu, dan juga anakib itu jamak dari angkabut. Angkabut itu laba-laba. Jadi begitu Rasulullah masuk, burung langsung bikin sarang di situ, laba-laba juga nyarang di situ. Selama ini kadang kita cuma dengar cerita-cerita, ternyata adanya di sini. Makanya bagus-bagus ya burung dara di sana. Iya, mau burung dara di sana termasuk yang dilindungi, karena dulu yang melindungi Rasul itu ya burung dara itu. Lah, ketika orang-orang Quraisy yang ngejar Rasulullah sebetulnya sudah sampai di depan mulut gua itu, tetapi mereka menggunakan akalnya. Ini gua kalau ada orang masuk otomatis sarang laba-laba rusak. Burung nggak mungkin tetap nyarang di sini. Maka mereka berpikir nggak mungkin ini di dalam ada orang, nggak mungkin. Padahal kalau mereka mau masuk di dalam ada yang diburu, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tapi karena ada sarang laba-laba yang rapi, sarang burung merpati, burung dara yang rapi, akhirnya mereka balik lagi. Nggak jadi, nggak nemu apa yang mereka buru. Padahal saat itu hadiahnya 100 ekor unta. Wih, kalau unta itu 150 juta, kalau 100 berapa itu? Wih, banyak lah ya. Itu hadiahnya. Satu unta kan sekarang paling nggak 50 juta kan? Nah iya, kalau 100, wis banyak lah ya. Banyak. Maka mereka ya pada tergiur hadiahnya untuk menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tapi wong Allah punya cara, nyelametinya ya gampang. Kalau tadi cuma pakai pasir, yang sekarang cuma pakai burung dara sama laba-laba. Summa kharaja minhu lailatal isnain. Kemudian Rasulullah keluar dari gua Hira itu lailatal isnain, malamnya hari Senin. Berarti malam Senin. Berarti mulai keluar kalau 3 hari, berarti sebelumnya berarti Ahad, Jumat, Kamis. Berarti hari Kamis ya dari perjalanan dari rumah. Dari Mekah sampai gua Sur, gua Hira. Gua Hira itu gua yang ditempati untuk Rasulullah terima wahyu pertama. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah. Lah, setelah dari gua Sur ini Rasulullah baru dipinjemi kendaraan, entah unta entah kuda. Lah yang minjemi itu namanya Amir bin Fuhairah. Itu walaupun dia saat itu belum Islam, tapi sangat hormat pada Nabi Muhammad. Tahu kalau Rasulullah bersembunyi di gua, disamperin, diselamatin, dipinjemin kendaraan. Entah mungkin unta atau kuda. Kendaraan saat itu ya kalau enggak unta ya kuda. Kemudian wa ta'arrada lahu Suraqah fabtahala fihi ilallahi wa ta'ala. Ketika Rasulullah keluar dari Gua Sur diiringi Abu Bakar, kemudian dituntun atau ada targetnya yang nunjukin jalan namanya Amir bin Fuhairah. Ketahuan sama namanya Suraqah bin Malik. Wa ta'arrada lahu Suraqah. Suraqah itu salah satu, kalau kata kita mah, kalau ibarat Banten mau jagoan apa pendekar. Oh iya, pokoknya jago berantem itu.
apa pendekar apa namanya? Yes itulah. Jawara. Kalau orang Banten jawara namanya. Lah Suraqah ini termasuk jawaranya orang Quraisy, ahli naik kuda. Karena dia lihai naik kuda, akhirnya Rasulullah kekejar sama Suraqah ini. Fabtala fihi ilallahi wa da'ah. Begitu kekejar, Rasulullah balik badan. Kalau bahasa kita kan udah Suraqah udah di belakangnya nih, udah siap mau ngacungin pedang nih, mau dibunuh. Rasulullah balik badan ke belakang. Kemudian ketika balik badan ke belakang inilah Suraqah sambil teriak-teriak ngomong, "Wahai Muhammad, kalau sudah begini siapa yang bisa menolongmu?" Udah gak ada, tinggal Abu Bakar. Abu Bakar udah sepuh, udah gak bisa berantem. Siapa yang nolongmu? Amir bin Huwairah itu masih anak-anak saat itu, masih remaja, gak bisa melawan saya. Ini pedang udah di ini loh, apa namanya? Gak diginiin loh. Tapi dengan tegas, mantap dan yakin Rasulullah menjawab, Allah. Siapa yang menolongmu? Kemudian Rasulullah menjawab dengan mantap, Allah. Cuman satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah, itu tangannya Suraqah gemeter, pedangnya jatuh, kemudian kudanya juga kakinya ambles ke pasir. Fasahat qawaimu ya'bubihi fil ardil sulbatil qawiyah. Begitu Rasulullah menjawab Allah, kuda kakinya langsung ambles ke pasir, pedang yang di tangannya karena gemeter jatuh. Lalu wasa'alahul amanu famanahahu. Iya, begitu sudah enggak jatuh kayak begitu, ganti Rasulullah, pedang diambil. Nah sekarang Suraqah, kalau begini ganti siapa yang nolong? Suraqah gemeter. Akhirnya dia bilang, minta selamat, ampun Muhammad, maafin saya, maafin saya. Kalau kita pernah diancam orang mau dibunuh, kemudian orang itu jatuh kelelep di got, dia minta tolong, kira-kira kita tolongin gak? Apa kita lelepin sekalian? Misalnya ada orang mau gebuk kita dari belakang, dilalah karena dia pakai sendal yang tinggi, keserimpet, jatuh, nyemplung ke got. Syukurin ya. Apa enggak kalau perlu malah ente kualat, sama aneh kualat. Kalau perlu dilelepin sekalian ya, timpuk pakai sendal sekalian. Tapi kalau Rasulullah ya enggak. Rasulullah berhati emas. Beliau langsung wasa'alahul amana famanahahu iya. Rasulullah memaafkan dan mengampuni Suraqah. Itulah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti riwayat yang sering kita dengar. Ini kan sudah bulan Maulid ya. Bener kan ya? Bulan Maulid sudah ya. Hari kedua atau ketiga ini? Iya udah sama tanggal. Enggak, tanggalnya itu. Hari kedua. Ya. Biasanya ketika kita hadir di Maulid sering diceritai oleh guru-guru kita betapa indahnya akhlak Rasulullah. Betapa banyak orang masuk Islam itu karena sifat welas asihnya Rasulullah, tidak pendendam. Yang paling tragis ya ketika beliau hijrah ke Taif. Sebelum hijrah ke Madinah, itu kan beliau sudah hijrah ke Taif. Tetapi di Taif bukannya disambut tapi disambit. Sampai sebagian tubuhnya mengalirkan darah. Sampai malaikat yang ngawal beliau bilang, Muhammad, bagaimana kalau orang-orang Taif itu saya timpa pakai bukit yang ada di Taif itu. Kalau kita ya sikat, habisin. Tapi Rasulullah bilang jangan. Terus beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kaum orang-orang Taif saat itu. Mereka nimbukin saya, nyambitin saya kayak begitu karena mereka tidak tahu. Dijahatin malah balas didoakan. Itu akhlaknya Rasulullah. Ya kayak Suraqah ini tadi.
udah ngancam nyawa Rasulullah, udah mau dibunuh, tetapi keadaan berbalik, ganti Suraqah yang kelelep, tapi Rasulullah mengampuni. Ini termasuk akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.